Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dalam rangka menyukseskan gerakan menuju Kota Cerdas atau Smart City tahun 2024, pemerintah Kabupaten Flores Timur adakan bimbingan teknis untuk penyelenggara Smart City se-Kabupaten Flores Timur. BIMTEK ini diselenggarakan dalam rangka percepatan implementasi Kota Cerdas atau Smart City. Dan kabar yang kami dapatkan bahwa untuk BIMTEK sendiri ini akan diselenggarakan selama 4 tahapan ya. Dan untuk membicarakan hal ini kita bersama Kadiskominfo Flores Timur, ada Heri Lamawuran di ujung telepon dengan RRI-ND. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, salam hangat dari ND Kota Pancasila, Pak Kadis. Selamat pagi, Mbak. Oke, baik. Sehat semua ya. Terima kasih Pak Kadis. Ini kabar yang kami terima bahwa BIMTEK untuk penyusunan Master Plan Smart City di Flores Timur ini diselenggarakan selama 4 tahapan begitu ya. Dan ini kenapa begitu ya? Harus ada 4 tahapan yang diselenggarakan untuk Master Plan Smart City di Flores Timur. Apakah ini memang berdasarkan schedule yang dibuat atau ditetapkan oleh Kemkominfo Republik Indonesia begitu Pak Heri? Ya, seperti itu Mbak. Jadi dalam MOU dengan Kementerian Kominfo itu, Kementerian Kominfo menyediakan BIMTEK selama 4 kali untuk menuju sampai kepada Kota Cerdas Smart City yang akan diimplementasikan pada tahun depan 2025. Nah, untuk pelaksanaannya harus di BIMTEK selama 4 kali ya, selama 4 kali untuk hasil daripada BIMTEK ini akan tersusunnya Master Plan Smart City Kabupaten Flores Timur yang akan diimplementasikan, dilaksanakan di tahun 2025 dan tahun seterusnya, begitu Mbak. Dan ini sudah 2 kali begitu ya, ada 2 tahapan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Flores Timur dan masih ada 2 BIMTEK lagi, 2 tahapan lagi yang harus diselesaikan begitu ya. Nah ini bisa diceritakan apa ya, tema-tema dan materi-materi yang diberikan pada sosialisasi atau BIMTEK ini di tahap 1, 2, dan 3 juga 4 ini seperti apa? Apakah berbeda begitu tiap tahapan Pak Heri? Iya Mbak, setiap tahapan itu berbeda ya. Pada tahap pertama, BIMTEK tahap pertama itu dilaksanakan oleh tim ahli dari Kementerian Kominfo. BIMTEK tahap pertama itu lebih kepada pengenalan program Smart City secara mendalam. Kemudian BIMTEK yang kedua yang sudah dilaksanakan 2 hari kemarin itu lebih kepada menganalisa potensi-potensi daerah, keunggulan daerah, daya saing daerah, ya, kemudian analisa-analisa masa depannya seperti apa. Betul di BIMTEK yang kedua. Untuk BIMTEK yang ketiga itu akan disusun kira-kira program yang bisa dijalankan apa nih untuk di tahun 2025 untuk menuju Kota Cerdas. Nah, BIMTEK yang keempat tahap akhir itu adalah komitmen daripada pemerintah dan masyarakat, pelaku-pelaku usaha, pelaku bisnis, pelaku ekonomi untuk berkomitmen mampu dan mau melaksanakan Smart City di tahun 2025. Jadi 4 tahapan BIMTEK itu yang dilaksanakan, Mbak. Demikian. Dan untuk sasarannya sama setiap tahapan begitu Pak Heri, ataukah seperti apa nih? Seperti berkelanjutan begitu ya? BIMTEK pertama, kedua, dan ketiga itu secara teknis, secara teori itu akan disusun ya, draft awal daripada master plan. Sehingga di BIMTEK yang keempat itu digabungkan semua pemikiran-pemikiran, kemudian apa-apa yang bisa dikerjakan, kira-kira kemampuannya, dana seperti apa, kolaborasi dengan pihak-pihak luar seperti apa. Nah, hasil akhir dari 4 BIMTEK ini adalah tersusunnya master plan ya sebagai acuan, sebagai dasar untuk pelaksanaan Smart City di tahun 2025. Bisa 1 tahunan programnya, bisa 5 tahunan, bisa 10 tahunan, demikian. Jadi apa yang mau dilaksanakan di tahun 2025 ke depan itu sudah tersusun
tersusun di master plan itu, Bu. Oke. Gitu. Pak Heri, baru-baru ini sudah diselenggarakan tahapan kedua BIMTEK begitu ya untuk penyusunan Master Plan Smart City Flores Timur 2024 ini. Dan tadi juga disampaikan bahwa pada tahap 2 ini adalah mendata begitu ya, sedang mendata potensi-potensi yang ada di Flores Timur begitu. Hasil yang didapat seperti apa ini Pak Heri? Ya, kita ya hasil yang didapat kemarin dari peserta BIMTEK dari sisi dari sisi ekonomi, dari sisi daya saing, dari sisi branding yang mau kita promosikan Flores Timur keluar seperti apa, dari sisi pemerintahannya seperti apa, kemudian dari sisi society-nya seperti apa, dari sisi lingkungannya seperti apa. Nah, semua itu digagas, dibahas untuk dibentuk draftnya, sehingga di minggu tahap ketiga itu kita membuat program yang nyata yang bisa kita kerjakan, dengan kemampuan yang ada, seperti itu kira-kira. Baik, Pak Kadis, menurut Anda apakah dengan diselenggarakannya 4 kali BIMTEK ya, 4 kali tahapan ini akan berdampak pada percepatan pembangunan Smart City di Flores Timur begitu? Ya, saya optimis sekali karena peserta BIMTEK ini bukan hanya dari pemerintah. Peserta BIMTEK ini dari semua elemen masyarakat, pelaku usaha, pelaku bisnis, pelaku pariwisata, pelaku UMKM, semuanya kita libatkan. Sehingga ide-ide, pemikiran-pemikiran untuk Smart City ini bisa jalan dari mereka gitu. Seperti itu, Mbak. Oke. Baik, untuk dua sesi penyelenggaraan yang sudah diselenggarakan begitu ya, bisa dibocorkan ini timingnya, kemudian materi, juga narasumber sebagai pembicara ini siapa saja begitu untuk dua sesi yang sudah berlangsung dan dua sesi lagi yang akan diselenggarakan kalau tidak salah ini Agustus begitu ya Pak Heri ya? Iya Mbak, baik. Untuk yang BIMTEK pertama itu kemarin di bulan Juni ya. BIMTEK kedua di bulan Juli. BIMTEK ketiga itu di bulan Agustus. BIMTEK keempat di bulan September. Nah, sebulan sekali berarti ya? Sebulan sekali ya. Sebulan sekali selama 2 hari kita duduk berdiskusi membahas ini. Kemudian narasumbernya itu dari tim ahli dari Kementerian Kominfo. Tim ahli ini terdiri dari berbagai perguruan tinggi ya, berbagai perguruan tinggi, untuk bisa mengemas sampai terwujudnya, terciptanya, tersedianya master plan. Demikian Mbak. Berarti ini sampai bulan September diselenggarakan begitu ya Pak Heri. Nah, langkah selanjutnya, proses selanjutnya setelah BIMTEK 4 kali diselenggarakan, selanjutnya seperti apa Pak Heri untuk menuju Smart City 2025 nanti begitu ya, actionnya ya? Ya, nanti di BIMTEK terakhir itu tadi kita akan menggali komitmen bersama seluruh stakeholder yang ada di kabupaten, mulai dari pemerintah, masyarakat, dari akademisi. Kita bersama-sama bertekad, punya komitmen bahwa apa yang kita gagas, yang kita siapkan dalam master plan ini bisa kita laksanakan, gitu Pak. Oke. Pak Heri, apa yang menjadi harapan Anda dari hasil pelaksanaan BIMTEK dalam jangka panjang dan juga jangka pendek begitu ya, dan bagaimana BIMTEK ini akan berkontribusi dan juga transformasi pada pembangunan berkelanjutan di Flores Timur, Pak Heri? Ya, harapan kami ya, memang dengan adanya BIMTEK ini kita penyatuan hati pikiran, tujuan dan sasaran ini untuk terwujudnya, terbentuknya master plan. Nah, dari master plan ini kan semua apa yang mau kita kerjakan tertuang dalam situ. Kita tidak bisa keluar lagi dari situ. Master plan ini juga kan pasti terukur dari sisi waktu, dari sisi pelaksananya siapa, dari sisi anggarannya siapa. Jadi saya optimis apabila master plan ini telah terbentuk, sudah ada dasarnya, bisa kita laksanakan Smart City ini di tahun 2025 2026, baik secara periode 1 tahun, 5 tahun maupun 10 tahun ke depan. Demikian Mbak. Oke, jadi program ini akan terus berlanjut sampai 10 tahun ke depan begitu?
dan akan Ya, diperbarui kita lagi. harapkan demikian. Ya, Oke, demikian. baik Pak Heri, terima kasih untuk waktunya dengan RRI pagi hari ini sudah memberikan banyak informasi untuk pendengar RRI terkait dengan penyelenggaraan BIMTEK begitu ya yang diselenggarakan di Flores Timur untuk penyusunan Master Plan Smart City Flores Timur 2025 akan action. Terima kasih, salam hangat dari Andi Kota Pancasila. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat semua.